Saking gersaning Gusti Pangeran. Semoga Barudak Kokolopot selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Kali ini Kokolopot akan mereview film kisah nyata yang berjudul Kemah Terlarang yang akan membingungkan burung kalian. Di mana dalam film ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang salah satunya adalah oknum mesum, hingga karena kelakuan oknum inilah membuat perkemahan mereka hancur lebur tak berbentuk. Seperti apa kebapukan filmnya? Langsung saja kita subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan suasana Yogyakarta pada tahun 2023, di mana saat itu ada satu orang jurnalis bernama Tison. Ia sedang mewawancarai satu orang mahasiswa bernama Bowo. Jurnalis itu meminta Bowo menceritakan kejadian kelam yang Bowo alami beberapa tahun silam saat kemah bersama teman-temannya. Ini Reni, Mas. Kemudian Bowo mulai bercerita bahwa tahun 2016 dulu dirinya menjadi ketua kampus. Saat itu ada seorang siswi cantik bernama Rini. Ia memiliki penyakit asma hingga ia ketergantungan pada lem Aibon. Saat itu temannya yang bernama Lela datang untuk membujuk Rini agar tidak memaksakan diri untuk berolahraga. Atau kan hari bos, atau biar nggak pingsan di kemah. Aku cuma pengen Rogo kita nggak kalah, Nay. Cek lah, main-main sama Naila itu ngapain? Di sisi lain, Bowo, Chandra, dan Rian tengah mencari tempat perkemahan yang akan ditempati para siswa sekolahnya hingga mereka menemukan tempat yang tepat untuk berkemah di lapangan hutan rimba di sebuah pedalaman dekat perhutanan di selatan Yogyakarta. Saat malam poek, mereka ditemani wali kelas bernama Heru bergegas meminta izin kepada Mbah Sentot. Mbah Sentot ini adalah dukun sakti mandraguna yang menjaga wilayah itu. Akan tetapi Mbah Sentot tidak mengizinkan mereka karena penunggu tempat itu sudah tidak bersahabat. Seharusnya tempat itu ditutup saja. Karena merasa waktu sudah mepet dan tidak ada tempat yang cocok selain tempat itu, Heru memohon agar Mbah Sentot mau mengizinkan mereka karena Heru yang akan bertanggung jawab. Acara niki sambut atas program tahunannya sekolah. Kulo ngertos. Kulo jamin boten bakal nopo-nopo. Mendengar perkataan Heru, Mbah Sentot akhirnya luluh dan berkata, "Geralos jadah kumasia rek salamet rek cilaka paduli bagong." Besoknya Chandra dan temannya memberitahu para siswa bahwa mereka akan berkemah di tempat yang bernama Wana Alus. Hingga Chandra menjelaskan bahwa mobil yang akan mereka kendarai untuk menuju ke sana jangan menggunakan pertamak oplosan karena si kontol sedang banyak perbaikan. Ada juga tempat di Wana Alus yang dilarang dimasuki oleh mereka, yaitu Sendang Gurujuk yang artinya mandi di banjur. Kemudian Lela mencari tahu tentang tempat Wana Alus hingga Lela mendapatkan fakta bahwa daerah Wana Alus itu dikenal angker dan sangat horor. Dan di tempat itu pernah terjadi kesurupan massal pada tahun 2004 yang membuat Wana Alus ditutup untuk umum beberapa tahun. Jak ada kesurupan masal tahun 2004. Usah dicari-cari, malah kepikiran saya. Namun karena beritanya kurang jelas, mereka memutuskan untuk ngebeguk tidak bercerita kepada siapapun. Lalu Pena memberikan arahan apa saja yang akan dilakukan di Wana Alus nanti dan semua peralatan untuk bertahan hidup di sana. Besok harinya, semua siswa sibuk menyiapkan berbagai peralatan seperti baju cangcut, softtek, timun, dan lain-lain. Lalu Lela sedikit risih karena Rini membawa banyak obat hingga ia berkata, Barang-barang yang nggak penting nggak usah dibawa. Kamu mau kemah, kamu buka apotek. Di sisi lain, Heru sedang melatih siswanya untuk melakukan pentas yang akan dipamerkan saat berkemah. Cerita itu berkisah Roro Putri yang dikhianati cintanya meskipun sudah disodok berkali-kali. Tokoh Roro Putri ini diperankan oleh Weni dan Pangeran diperankan oleh Miko hingga tiba-tiba Menklo anan cepakan curigo ing badan. di sini Miko yang tidak setia kawan malah lebih khawatir dengan pentasnya hingga Heru menenangkan Miko. Lalu Miko memilih Rini untuk memerankan jadi tokoh Roro Putri. Rini yang sok minder ini mengiyakan ajakan Miko. Rini. Aku paling suka sama Roro Putri. Yang wetonnya pas selain Kiki, itu kamu. Kamu nggak usah takut.
Kan Mas pasti bantu. Dia, nanti aku bantu juga nggak apa-apa. Saat berjalan pulang, Miko mengatakan kepada Rini jika ia berhasil memerankan tokoh Roro Putri maka ia akan membelai dan mencumbu Rini malam itu di sana. Rini yang keenakan langsung terangsang dan merasa kegirangan. Mik, Mana foto, Rin? iya. Selalu anggap aku lemah. Kamu itu orangnya kalau ada mau, pasti kamu kejar. Mik, apaan sih? Nyebelin banget. Mik, Singkat waktu, Miko, Chandra, dan Sentot berjalan menuju hutan Wana Alus untuk mengsikontrolkan kondisi Wana Alus agar siap ditempati berkemah. Di sana, Ki Sentot memberikan wejangan kepada Miko agar jangan ada yang mengambil barang yang ia kubur atau kalian semua akan celaka. Lalu Mbak Sentot akan melakukan ritual meminta izin kepada penunggu Wana Alus. Beberapa jam berlalu, akhirnya Ki Sentot membawa kabar baik bahwa mereka telah diterima di tempat Wana Alus ini. Ya karena mereka memang hidup dan matinya duluan daripada kita. Tuh. Semoga acara ini sukses. Hingga saat mereka semua sudah pulang, kita diperlihatkan ada seorang misterius yang menggali tempat ritual Ki Sentot dan membuang sesajennya. Akhirnya pagi itu mereka segera berangkat menuju hutan Wana Alus. Dalam perjalanan, Rini tiba-tiba terdiam karena merasakan aura negatif di tempat itu. gak apa-apa. Udah kulon nuwun sih ya. Ngapain? Akhirnya mereka semua sudah sampai di sana. Hingga saat melaksanakan doa bersama, lagi-lagi Rini mengalami kejadian aneh. Rin. Lela kemudian bertanya kepada Rini apa yang Rini lihat selama sampai di sini. Rini yang tidak ingin acaranya hancur, apalagi ia akan disodok oleh Miko malam itu, ia memilih bungkam tidak memberitahu Lela. Kamu lihat apa? Roro Put, Sementara itu, Widya sedang memasang poster dilarang masuk ke sendang itu hingga tiba-tiba saat ia menghampirinya lalu kok ada peserta yang pasang tenda ya? Aneh. waktu dengan singkat berubah menjadi poek. Chandra, kopi Mik. Setelah Widya sadar, ia segera kembali ke rombongannya. Di sisi lain, Rini yang sedang menyiapkan kayu bakar, lagi-lagi Rini mengalami hal aneh. Kembali kepada Widya di mana ia bertemu dengan Miko dan bercerita kepada Miko atas kejadian yang tadi ia alami. Oh, kamu balik aja. Lalu Miko memeriksa sendang itu dan menaburkan beras kuning untuk mengusir roh jahat hingga tiba-tiba Miko yang kesal malah membunuh ular itu, padahal bisa jadi itu adalah pertanda bahwa penunggu tempat itu merasa terganggu. Dan benar saja bangkai ular itu menghilang, berarti ular itu bukan ular sembarangan. Di tengah Wana Alus, mereka segera melakukan berbagai aktivitas yang sudah dijadwalkan. Kegiatan dari mulai mendirikan tenda sampai lomba-lomba adu bagong tidak berguna. Sekarang kita sama dulu abis itu. Saat di toilet, Rini mendengar percakapan Kiki dan teman-temannya. Mereka mengatakan bahwa Rini itu adalah beban tak berguna, tak bermanfaat, beban keluarga, beban negara, beban bencana alam. Kayaknya gue bakal gantiin yang putih di Roro Putih. Tipe banget saya. Kemudian Kiki masuk ke toilet untuk mengganti softtek. Namun si Kiki yang petot belegug ini malah membuang softteknya sembarangan. Saat ditegur Kiki, kepala batu ini malah kurang ngajar jadah.
Setelah mereka pergi, Rini muncul lalu keanehan lagi-lagi Rini alami. Siapa? Di tengah ketakutan, ia mendapati cincin sakti yang terjatuh di hadapannya. Saat ia mengambil cincin itu, tiba-tiba setelah patukan ular tadi, Rini merasa memiliki kekuatan super seperti Wonder Woman, Ultraman, seksi, dan kuat seperti Maria Ozawa. Hingga Rini mengalahkan mereka semua di perlombaan itu. Widya kemudian memberitahu Chandra bahwa ia tadi pagi melihat sosok perempuan di sendang warna alas. Pena yang mendengar perkataan Widya merasa kalau Widya hanya berhalusinasi, hingga Widya yang cungurnya ember ini ditegur Miko. Miko kemudian mengajak Heru ke sendang dan menceritakan bahwa ia bertemu ular, namun saat ular itu dibunuh, bangkainya menghilang. Saat Miko dipanggil Chandra, terlihat Heru menunjukkan gelagat yang bangsat. Entah apa tujuan Heru, jawabannya ada di akhir. Mereka kembali melanjutkan kegiatan. Di sana Samsul mendapatkan giliran untuk memainkan kata sandi semapur, namun saat akan dimulai, ia malah memilih kata sandi yang menyeramkan. Sandi yang diucapkan Samsul adalah dendam tangis, hingga Samsul terbang melayang. Beruntungnya nyawa Samsul masih bisa diselamatkan. Setelah dibawa ke UKS, Samsul masih dalam keadaan kesurupan. Heru pun berusaha menjadi dukun cabul. Sementara itu, Rini yang bobrok malah melamun dan melihat banyak sekali anggota kerajaan di sekitar mereka. Saat lengah dikit, tiba-tiba Rini yang ketakutan memutuskan pergi ke dalam tenda. Lalu Miko dan Chandra menemui Ki Sentot untuk meminta bantuan karena banyak yang kesurupan. Kembali ke lapangan, benar saja saat Ki Sentot datang mereka semua telah kerasukan jin Petot Korengan Budug, hingga Ki Sentot yang sakti ini langsung melakukan ritual pengusiran setan. Ayo bawa, bantu. Hingga suasana terkendali sementara. Lalu di UKS, roh yang merasuki Samsul dan Kiki malah ribut adu bagong gak jelas. Masa sesama setan malah berantem janco. Ki Sentot kemudian meminta agar Ririn dan Kiki dibawa pulang saja besok pagi. Ki Sentot yang merasa curiga dengan sesajennya, ia pergi untuk memeriksa sesajen yang ia tanam kemarin. Wih, ini sebenarnya kenapa bisa sampai kayak gini ya, Mbak? Kue jogo si Rini gue. Di sisi lain, siswa yang berjaga di UKS disuruh Heru untuk keluar dan ia akan menjaga Samsul sendirian. Namun sampai di dalam, Heru Budug ini malah mengundang kembali makhluk halus itu, dan di sini fakta terungkap bahwa yang menggali sesajen di awal film tadi adalah Heru, karena ia berniat akan meminta ilmu kebal kepada penunggu warna halus itu. Namun penunggu warna halus itu mengatakan bahwa ilmu kebalnya sudah diturunkan kepada salah satu anak di perkemahan itu, hingga membuat Heru kesal dan jadah. Jurik itu menyuruh Heru membawa anak itu ke dalam sendang, lalu ilmu kebal itu akan muncul. Sementara itu, para siswa berkumpul untuk makan malam. Lalu Miko dan yang lainnya berdiskusi untuk menghentikan perkemahan ini karena takut kemakan korban nyawa. Namun Heru yang tujuannya belum ia dapatkan mendesak mereka agar melanjutkan perkemahan itu karena Heru akan menjamin mereka selamat. Kembali kepada Rini, ia berkata bahwa kalau ia makan harus ada hiburan, hingga membuat Widya kesal dan membacoti Rini. Namun saat Widya ngebacot, tiba-tiba saat itu Heru datang membantu dan merasakan bahwa Rinilah yang telah mendapatkan ilmu tersebut.
Kemudian Pena dan Rini membuang air di toilet saat sedang Ki, ia didatangi ular besar yang meminta Rini untuk menciumnya. Lalu ular itu patuh kepada Rini dan pergi dari situ. Hingga saat Rini dan Pena akan kembali ke rombongannya, Rini memberikan wejangan kepada Pena. Wer, tuh panggonan poro menungso. Iya. Sementara itu Heru dan Miko yang tengah bersih tegang adu bacot, mereka saling tidak setuju dengan saran masing-masing. Karena Heru takut kalau niatnya akan diketahui oleh Ki Sentot. Hingga beberapa saat kemudian mereka akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu berpetualang di tengah hutan. Dan mereka pun berangkat. Lalu saat rombongan Rini berangkat, di tengah perjalanan Rini tidak sadar telah berpisah dengan rombongannya. Rupanya Rini telah nyasar ke dimensi lain. Aisyah, Kan ini gak ada. Kamu ketemu ini belum? Badannya dililit ular besar. Maksudnya? Sementara itu, para siswa yang kembali mendapati Widya yang telah kerasukan arwah pocong. Widya histeris dan meminta dikapani. Hingga saat keinginan roh itu dilakukan, tiba-tiba mereka semua kerasukan. Lalu Ki Sentot kembali datang untuk mengendalikan keadaan. Di sini Ki Sentot kesal karena perkemahan tetap dipaksakan. Lalu Ki Sentot menanyakan keberadaan Heru yang tidak bertanggung jawab. Kembali kepada Rini, ia terlihat dibawa oleh pengawal kerajaan hingga ia diajak oleh seorang putri untuk pergi ke suatu tempat. Kembali ke dunia nyata, terlihat Ki Sentot sangat kewalahan menghadapi para dedemit itu. Nyawi Cimarang sejati, Nyawi Cimarang Gusti. Di sisi lain, Miko dan Heru tengah mencari keberadaan Rini, dan ternyata di sini fakta terungkap lagi. Ternyata selama ini mereka ditipu oleh Heru karena beras kuning itu sebenarnya bukan mengusir roh jahat, tapi malah mengundang roh jahat. Hingga benar saja mereka diserang oleh sosok gaib. Kembali kepada Rini, ternyata Rini selama ini sedang bersama Roro Putri yang asli. Ia menyadari bahwa pentas seni itu diangkat dari kisah nyata. Roro Putri mengatakan bahwa kini ia dan kelompoknya hanya bisa bersembunyi dari kerajaan prajurit karena raja takut bahwa Roro Putri akan balas dendam atas kematian kekasihnya yang dibunuh oleh raja itu. Lalu Roro Putri marah karena merasa bahwa Ririn telah membawa orang jahat di perkemahannya. Titi wajine balas dendamku. Kembali ke Ki Sentot, Chandra memberitahu Ki Sentot bahwa semalam ia melihat Heru telah bertapa di sendang sambil badannya dililit ular besar. Sampai di sana, akhirnya Ki Sentot mengetahui bahwa Herulah yang membongkar sesajennya di tempat itu. Penaburan beras kuning juga membuat Ki Sentot murka. Beras kuningnya buat apa? Beras kuning iki Di sisi lain, Miko yang sedang mencari Rini, ia dikejar oleh pengawal kerajaan. Lalu saat akan ditangkap, tiba-tiba ngerti ya oma sing kepengen. kembali kepada Rini. Roro Putri telah yakin bahwa ilmunya akan diturunkan kepada Rini asalkan Rini mau membantunya untuk balas dendam atas pembunuhan kekasihnya. Lalu saat itu Heru muncul menyusul Rini. Ia bersedia membantu Roro Putri membalaskan dendam asalkan nantinya Roro Putri mau bercinta dengannya setiap hari, memuaskan hasratnya, memberikan Heru puncak kenikmatan tiada tara. Singkat cerita, Heru menyadarkan Miko dan memberitahu bahwa Rini telah ditemukan. Sampai di perkemahan, Ki Sentot menginterogasi Heru apa tujuannya Heru membongkar sesajen itu. Di sini Heru mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan Rini. Dan Heru membohongi mereka semua dengan berkata bahwa kalau kalian mau selamat maka harus dilakukan pementasan.
Namun Heru merubah jalan ceritanya agar dalam cerita itu Roro Putri lah yang selamat. Hingga saat malam poek, mereka semua seperti tergenjutsu dan memulai acara pementasan tersebut. Heru yang menjadi dalang itu, ia merubah jalan cerita. Saat pentas akan berakhir, di ending pentas itu seharusnya Roro Putri mati. Ia malah melawan balik pangeran hingga pangeran lah yang mati. Dengan begitu cerita Roro Putri resmi dirubah dan ditulis ulang oleh si Bowo. Pun endani. Burko. Nanging salum rahing kodrat. Gesah menipu. Dan Lalu sesaat kemudian semua siswa kerasukan dan Heru meminta mustika itu kepada Roro Putri. Namun ternyata mustika itu ada di Sirini. Hingga saat Heru meminta mustika itu, tiba-tiba kemudian Roro Putri merasa bangga kepada Rini dan ia berjanji akan menjaga Rini sampai mati. Sementara Heru menghilang dengan sendirinya dan tidak pernah muncul lagi seperti orang gila. Kokolopot pamit, capek ngabacot, bye-bye anjing. Gusto Karsaning Gusti Pangeran.